Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan ini kita akan membahas tata cara bersenggama menurut Islam. Berkata Al-Ustadz Ahmad bin Sulaiman Kamal Basya dalam kitab Al-Ubab, apabila seorang laki-laki akan menjima istrinya, hendaklah ia melakukan kelakuan yang baik, artinya tidak secara sembrono atau main paksa. Sunat keduanya memakai wangi-wangian, hingga suasana menjadi segar dan sedap. Jangan dimatikan lampu atau dinyalakan seterang-terangnya. Bersenda gurau berpeluk cium, sehingga menimbulkan birahi sang istri. Mengecup bibirnya memainkan puting susunya, serta meremas susunya perlahan-lahan, karena dengan hal demikian itu dapat membangkitkan birahi sang istri. Apabila zakar telah menegang, gosok-gosokkan kepala zakar pada bibir farajnya, karena pada bagian situ ada beberapa urat yang halus yang dapat menimbulkan rasa nikmat bagi perempuan. Tanda-tanda perempuan telah memuncak birahinya, menggeletar tubuhnya dan cepat jalan napasnya, maka dalam hal yang demikian itu, masukkan zakar perlahan-lahan dan dengan seksama, dan mainkan zakar itu mundur maju. Maka dengan cara demikian masing-masing pihak merasakan kenikmatannya. Itulah kata ulama, yang dinamakan nikmatul ijad. Jika sampai keduanya berbarengan inzal mani, disitulah kedua pihak baru merasakan kenikmatan pada puncaknya. Hati dan jiwa baru mendapat kepuasan zahir dan batin. Makruh hukumnya bagi seorang suami akan menjimat istri dengan tanpa cumbu dan rayu, tanpa diawali dengan senda gurau, yang maksudnya tidak lain, jangan sampai sang istri mempunyai perasaan dipaksa, ibarat suami mau makan. Jika istri dengan senang hati melayaninya, tentu suami merasa puas hatinya. Seorang ulama berkata, jika seorang suami menjimat istrinya, tanpa diawali dengan cumbu dan rayu, tanpa lebih dulu membangkitkan birahi istrinya, maka andai kata persetubuhan akan menjadi anak, maka anaknya itu akan menjadi anak yang bebal otaknya dan kurang cerdas. Oleh karena itu barang siapa ingin mempunyai anak yang sehat otaknya, cerdas pikirannya, tidak pemalu, lincah dan gesit, hendaklah diperhatikan dimulai menanamkan benih anak itu dalam rahim sang istri. Jadi jangan mempunyai pikiran atau anggapan cuma sekadar menghilangkan nafsu birahi saja ketika akan menjimat istrinya. Maka sebelum seorang melepaskan pakaian untuk mandi atau akan bersenggama, bacalah lebih dulu bismillah ini. Bismillahillazi la ilaha illahu, artinya, dengan nama Allah, tidak Tuhan melainkan Dia. Menurut nasihat Nabi, apabila seorang suami akan mencampuri istrinya, hendaknya diawali membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim janibna syaitona wa janibis syaitona ma razaqtana. Artinya, dengan nama Allah, ya Tuhan kami jauhkanlah setan dari kami, dan jauhkanlah setan itu daripada yang Engkau kurniakan kenikmatan pada kami. Apakah sebabnya kita dianjurkan membaca doa seperti itu ketika akan menjima? Karena kata Nabi, ketika anak Adam membuka pakaian, maka pada saat-saat itu kedua malaikat Rakib dan Atid segera menyingkir, karena ia merasa malu melihat anak Adam berdua-dua dalam keadaan polos tidak berpakaian dan akan melakukan hubungan badan. Namun bagi setan lain lagi, baginya hal yang begini ada kesempatan bagus dan menyenangkan, malah bertambah asyik melihat anak Adam dalam adegan itu. Dan andai kata orang itu tidak membaca bismillah, maka lalu setan turut nimbrung bersama orang laki-laki turut bersama menjima istrinya orang itu. Akan tetapi jika orang itu membaca bismillah, setan tidak berani mendekat lagi, bahkan setan akan menyingkir jauh. Dan jika ia berani membandel, pada saat itu tubuhnya akan terkena lontaran batu api menjala yang mematikan dirinya. Oleh karena setan merasa rugi dirinya jika ia mati, karena dia tidak dapat menggoda manusia lagi. Hanya demikian saja dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.